Di sini saya kutipkan dari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jihad itu ada tiga hal yang perlu kita fahami. Nanti dari kata jihad ini nanti keluar turunannya, atau bisa kita nanti akan memahami istilah istihad. Kemudian ada mujtahid selain mujahid. Kalau mujahid orang yang berjihad, kalau orang mujtahid orang yang berijtihad. Ini tidak bisa dilepaskan dari tiga hal. Yang pertama adalah optimalisasi usaha. Artinya jihad, istihad itu memerlukan semua yang kita miliki, yang manusia miliki untuk melakukan perbuatan itu. Apa yang dimiliki oleh manusia? Yang dimiliki oleh manusia itu fisik, kemudian pikiran, kemudian perasaan, kemudian nafsu. Ini yang dimiliki oleh manusia, yang kemudian dikerahkan semua untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks perang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang itu tidak hanya fisik, tetapi pikiran, kemudian perasaan, dan juga nafsu. Maka kenapa perang ini dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh Rasulullah ketika sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada pahala yang bisa menyamai pahala orang yang berjihad? Tidak ada. Sampai sahabat berkali-kali bertanya, Rasulullah, apakah ada yang menyamai pahala jihad? Tidak ada. Karena didesak terus, akhirnya Rasulullah kemudian menyampaikan, ada yang menyamai pahala berjihad, yaitu orang yang melakukan sholat malam terus dan puasa terus selama orang yang berperang ini berangkat sampai pulang. Berapa lama dia berperang, misalnya sebulan, maka selama sebulan itu dia puasa terus dan sholat malam terus, itu yang bisa menyamai pahala jihad. Karena orang berjihad itu tidak hanya masalah fisik saja, dia berpisah dengan keluarganya, kemudian menghadapi musuh, ketakutan, belum lagi nanti hasutan. Kenapa ketika perang Uhud itu kemudian hanya dari Madinah ke Uhud itu kan cuma 5 kilo, baru 2 kilo 300 mundur. Kan 1000 orang berangkat dari Madinah untuk menghadapi orang Quraisy. Baru 2 kilo keluar dari kota Madinah atas hasutan orang-orang munafik, balik 300 itu. Maka 700 yang kemudian bertahan di Uhud. Nah, ini jihad dalam arti perang. Istihad atau mustahid, orang yang menggali hukum. Ini kadang-kadang jangan sampai kenapa ulama itu dikatakan warathatul anbiya. Karena dia mengerahkan semua yang dimiliki untuk mengeluarkan sebuah produk hukum. Maka kemudian dalam istihad tidak ada kemudian yang berdosa. Semua berpahala, benar salah berpahala. Karena dia berusaha mengoptimalkan semua yang dimilikinya. Fisiknya dia harus bangun sampai tidak tidur misalnya, atau sampai tengah malam dia harus berpikir. Kemudian perasaannya, dia punya istri kemudian harus sementara harus ditinggalkan. Kemudian pemikirannya, maka ini istihad, mustahid, mujahid dalam arti yang pertama, mengerahkan semua yang dimiliki sama. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai. Berjihad tujuannya apa? Nah, maka kemudian dalam Islam dikatakan jihad itu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Maka kalau ada orang berjihad salah niat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Nabi pernah menyampaikan ada orang yang kemudian berjihad tetapi kemudian ditolak
atau pahalanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Anda berbohong karena engkau berperang hanya ingin dikatakan suja, orang yang pemberani. Bukan karena ingin menegakkan agama Allah. Sampai seperti itu, salah niat berbahaya. Maka ini nanti berlaku dalam jihad-jihad yang lain. Dalam jihad pendidikan, dalam jihad budaya, dalam jihad politik. Kalau niatnya salah, meskipun dia membawa simbol-simbol agama, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membersihkan niat dalam proses apapun untuk menegakkan agama ini ya harus. Dan salah satu syaratnya ya tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh menyebarkan hoax, tidak boleh berbohong, kan seperti itu. Nah, itu konsekuensi dari bersihnya hati untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, ini tujuan, ada tujuan yang ingin dicapai. Sama orang yang berijtihad, dia ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengeluarkan hukum. Maka mohon maaf, ini saya mungkin pernah beberapa kali urusan hisab ru'yah, mohon maaf, harusnya stop. Nggak boleh ada di media sosial kita saling merendahkan antara hisab dan ru'yah. Nggak boleh itu. Semua punya dasarnya masing-masing. Terlepas nanti bulannya, yang hisab sudah tanggal 15, yang ru'yah tanggal 14, terlepas dari itu. Kadang-kadang kita masih salah dalam pemahaman kita masalah-masalah seperti ini. Kita yang merasa hisab, hisab paling benar. Yang ru'yah, ru'yah sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak boleh. Itu ada dasarnya masing-masing dan kuat. Dan itu namanya ijtihad. Kalau dikatakan salah, maka kemudian ijtihad berarti ada yang benar, ada yang salah tidak, yang benar berpahala, yang salah tidak berpahala. Tidak seperti itu. Benar salah mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah-masalah seperti ini harusnya di masyarakat kita harusnya selesai. Jadi tidak ada mau kemarin berbeda dengan Mekah. Ini puasa Arafah ikutnya Mekah. Tidak harusnya tidak seperti itu lagi. Apa yang diyakini kemudian ada dasarnya ikuti tanpa kemudian melihat yang dilakukan oleh orang lain benar atau salah. Kan gitu. Itu masalah khilafiyah, kecuali masalah-masalah yang usul, masalah-masalah yang pasti. Kalau masalah-masalah khilafiyah kita harus berlapang dada. Nah, itu tujuan dari ijtihad, tujuan dari jihad. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Poin yang ketiga, namanya orang berusaha, namanya orang kemudian punya tujuan, pasti ada rintangannya. Pasti ada halangannya. Nah, itu pasti, nggak ada yang kemudian mulus. Kemudian lelah, capek, buntu, ini dalilnya nggak ketemu, kemudian musuhnya banyak, dan seterusnya. Nah, ini tiga hal inilah yang kemudian kita akan memahami dalam konteks hadis ini. Nah, ini masalah jihad, jihad dan ijtihad, dan kemudian dimasukkan dalam kita memahami apa yang ditanyakan oleh istri Nabi. Rasulullah, apakah perempuan ada jihadnya? Nanti ini dikaitkan dengan hadis yang lain, apakah orang yang lemah itu juga wajib jihad? Maka jawaban Nabi ada, yaitu haji dan umrah. Nah, tahun ini pemerintah mencanangkan haji ramah lansia. Memang terlihat Bapak Ibu sekalian dari penanganan itu, Masya Allah, dengan lansia itu luar biasa. Itu kalau tidak ramah lansia, maka jamaah yang tertunda 2 tahun yang lalu itu secara istitoah di puskesmas atau di kesehatan di Donohudan, di embarkasi, itu banyak nggak lolos, tapi semuanya lolos. Nah, jadi istitoah itu kalau dulu yang saya pahami bisa ke kamar mandi sendiri. Artinya buang hajat bisa sendiri, dia istitoah. Ini nggak bisa, apa-apa harus dibantu. Tapi oleh pemerintah, haji ramah lansia, semuanya berangkat. Maka yang satu kloter itu kalau
Saya kloter 9 kemarin itu ada 34 yang didorong pakai kursi roda, baik yang masih bisa berjalan maupun yang hanya bisa duduk di kursi roda. Kloter 10 ada sekitarnya kurang lebih hampir sama, kloter 11 itu hampir 45. Ada yang punya pendamping dan ada yang tidak ada pendamping. Nah, kalau aturan sebelumnya nggak ada pendamping nggak lolos. Nah, sekarang semua diloloskan. Nah, ini perjalanan seperti itu. Dan bagi, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah tindak haji, yang secara fisik itu bagus, itu juga merasa repot, capek. Apalagi kemudian dibayangkan ibu-ibu, sepuh, atau kemudian memang mereka yang lansia. Nah, kita hanya coba kita bayangkan saja, berat sekali. Nah, apalagi kemudian sejak kami datang sampai pulang, itu cuaca di siang hari tidak pernah kurang dari 40 derajat. 40, 44, rata-rata 42, 44. Puncak haji 46, ada yang mengatakan sampai 48. Nah, di Musdalifah itu malam cukup baik, pagi itu jam 6 itu sudah 36 derajat. Jam 9 saya keluar dari Musdalifah itu sudah sekitar 38 hampir 40 derajat. Itu jam 9 pagi. Nah, ini maka kemudian benar dikatakan oleh Rasulullah haji dan umrah itu memang jihadnya perempuan, kemudian orang-orang yang lanjut usia, orang-orang yang lemah, orang-orang yang secara istitoah kemampuan tidak sekuat mungkin bapak-bapak atau mereka yang sehat. Apalagi nanti urusan toilet, Pak. Kalau bapak-bapak kan tinggal ngangkat sarung selesai, Pak, ya. Ibu-ibu kan enggak. Ada roknya mungkin 2. Kemudian ada leggingnya, ada kaos kakinya, ada dalemannya. Wah, repot semua. Bapak-bapak kan gampang itu, praktis itu. Nah, tinggal ngangkat, apalagi tempatnya kan hanya bolongan gitu. Selesai. Baru masuk sudah didodok-dodok. Nah, ini masuk ke dalam apa yang kami alami kemarin. Berangkat, alhamdulillah kemarin kami bisa tarwiyah tanggal 8 di Mina. Itu ada hal yang sudah tidak terlihat tidak baik. Ini air di kawasan Mina, di tenda Mina itu belum berjalan seperti biasa. Jadi ke toilet itu masih menggunakan air mineral, Pak. Nah, ini yang tapi karena jamaahnya masih sedikit aman. Kemudian sampai di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, alhamdulillah sampai melaksanakan wukuf tidak ada masalah, catering masih baik. Luar biasa lah, meskipun living cost dikurangi ya, dari 1.500 jadi 750 real tapi dirupiahkan. Nah, kemudian sampai maghrib hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah haji sudah digeser menuju ke Musdalifah. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang masih ingat, dan itu biasanya dari Arafah menuju Musdalifah jamaah haji dikasih bekal. 1 kotak isinya ada roti, ada air mineral, kemudian ada jus, ada 1 kotak lah. Yang keanehan di maktab kami, itu sampai kita mau berangkat nggak ada tanda-tanda kita dikasih. Akhirnya kemudian ada air yang tersisa, akhirnya kita sampaikan harus bawa air. Akhirnya air apapun akhirnya dibawa. Ya kebetulan kami dari ketika tarwiyah hanya bawa tas kecil, tapi jamaah lainnya kan rata-rata bawa tas komplit gitu, berat. Akhirnya sampai di Musdalifah sekitar Isya, jam 9 malam. Jam 9 malam, kloter 9, 10 dalam 1 maktab, jam 11 malam
saya kalau tidak salah semua kloter di Maktab 61 itu sudah masuk Musdalifah. Biasanya mulai jam 12 malam lewat sedikit jamaah sudah mulai diangkut menuju ke Mina. Mungkin kalau masih ingat. Sampai jam 1 belum ada pergerakan. Padahal sebagian sudah ngantri itu di lorong itu. Karena saya capek, akhirnya terakhir aja lah, karena saya bawa orang-orang yang sepuh, untuk naik turun bis itu susah, pantatnya harus diangkat. Nah, itu. Jadi harus diangkat, jalan susah, harus pakai tongkat. Akhirnya saya suruh mereka, udahlah malam ini kita tidur. Kalau memang nasib kita sampai subuh. Sudah tidur. Benar Pak. Sampai subuh itu saya juga kaget, bangun menjelang subuh, loh kok hampir mungkin belum ada satu kloter yang terangkut ke Mina. Saya hanya berpikir, alhamdulillah, biasanya untuk subuh di Musdalifah itu sulit. Maka kemudian kami sampaikan, alhamdulillah hari ini, haji ini kita mendapatkan sunnah Nabi, karena Rasulullah SAW itu sholat subuh di Musdalifah dan bergerak ke Mina menjelang duha atau duha. Kita ambil sisi positifnya. Akhirnya kemudian subuh di Musdalifah itu posisi air minum sudah habis itu. Dan kondisi kering nggih. Wah, itu sudah haus luar biasa. Akhirnya ada sabilillah itu yang ngasih minum ya rebutan. Ngambil kemudian kasih. Akhirnya minum sedikit-sedikit. Akhirnya sholat subuh. Habis sholat subuh, pergerakan orang yang antri untuk naik bis itu Masya Allah, orang 1 jam itu bis belum datang. Padahal yang ngantri itu sudah banyak. Menjelang jam 6, saya masih ada videonya itu. Jam 6 itu yang pingsan itu sudah berjatuhan, 1-2. Jam 7 semakin banyak yang pingsan. Jam 7, jam 8 saya pikir, ini jam 8 matahari sudah naik, sudah semakin panas. Bis itu juga ini, akhirnya mau nggak mau yang saya bawa ini, ayo udahlah, terpaksa harus ngantri. Meskipun akhirnya nyela-nyela lewat karena sudah sepuh, akhirnya dapat. Itu jam 9, alhamdulillah terangkut. Jam 9 dari 8 kloter mungkin baru 3 kloter atau 4 kloter. Masih ada 4 kloter posisi di Musdalifah. Dan itu kami tahu kurang lebih jam 11 atau jam 12 sampai jam 1 baru selesai semua. Bisa dibayangkan hampir 12 jam di Musdalifah dalam kondisi tempat terbuka, tidak ada sarapan, tidak ada makan siang, suplai air juga terbatas. Bahkan kemudian sebagian teman-teman itu akhirnya memungut sisa air-air yang ada di botol itu kemudian dikumpulkan. Sampai seperti itu, Pak. Saya belum mendengar yang kemudian mengambil air dari keran kamar mandi. Cuma mengumpulkan sisa-sisa air kemudian disatukan dalam satu botol itu ada. Teman kami dari Magelang itu sampai seperti itu. Pokoknya ayo, air minum bekas siapapun dikumpulkan. Nah, itu posisi di Musdalifah. Bagaimana luar biasa berat. Sampai kemudian di Mina. Sampai di Mina itu harusnya kita dapat sarapan, dapat makan siang. Ternyata sarapan tidak ada, makan siang juga belum datang, baru datang sekitar menjelang asar, itu pun satu tempat untuk 2 orang. Itu Masya Allah itu. Dan kemudian alhamdulillah sorenya kita jumroh Aqobah, kemudian ganti pakaian. Tetapi jamaah itu sudah mulai banyak yang ini menuju ke tempat jumrah itu ada yang meninggal, banyak yang pingsan, kemudian banyak yang tidak kuat, sampai kemudian tim kesehatan Indonesia membuat posko antara 2 terowongan, dan itu Masya Allah luar biasa banyak yang berjatuhan banyak. Karena terus terang orang kalau kan pingin menyelesaikan hajinya untuk jumrah Aqobah, menyelesaikan melepaskan kain ihramnya, semuanya semangat, tapi di tengah jalan
yang berjatuhan juga banyak. Dengan cuaca yang begitu panas, kemudian di maktab air juga tidak berjalan sebagaimana biasanya. Nah, sekali lagi kita membayangkan bagaimana seorang jamaah perempuan yang kemudian harus antri dengan pakaian dan lain sebagainya itu. Itu sampai kemudian banyak yang pinginnya sudah segera balik ke hotel. Tapi masya Allah, sekali lagi karena semangat yang baik, alhamdulillah jamaah kita juga tidak ada yang kemudian satu maktab itu tidak ada yang kemudian mengambil makanan di dapur dan lain sebagainya. Akhirnya semua berjalan dengan normal kembali meskipun dengan kondisi yang cukup berat. Nah, ini selama kemudian 2 hari atau 3 hari di Mina. Nah, itu terjadi, maka apa yang diberitakan itu ya benar. Tapi bukan kemudian dengan narasi yang berlebihan. Jadi ditelantarkan tidak. Tetapi karena ada perubahan sistem, kemudian kerajaan Arab Saudi juga kaget. 2 tahun haji libur, tidak ada haji, kalau ada terbatas. Tahun kemarin itu yang berangkat mungkin hanya 40%, dan itu rata-rata yang berangkat itu secara usia juga muda semua, di bawah 60 tahun. Nah, sekarang dibuka selebar-lebarnya, 2.500.000 orang yang resmi, yang tidak resmi mungkin 1 juta ada. Nah, jadi yang tidak resmi juga banyak itu. Yang resmi kurang lebih 2,5 juta. Maka kondisi ini akumulasi dari banyak hal. Nah, jadi akumulasi dari banyak hal. Nah, tapi apa kemudian narasi yang keluar di media sosial kita? Ya ini dan lain sebagainya. Maka itu harus kita cermati dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari peristiwa itu kami berpikir memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW begitu luar biasa. Bahwasanya haji ini kemudian disampaikan oleh Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kenapa kemudian Allah sholat, kenapa kemudian tidak dikasih surga? Semua ada surganya. Tapi secara jelas Nabi menyampaikan haji kemudian mendapatkan surga. Karena memang perjalanan dan pelaksanaan ibadah ini merupakan jihad dari semua orang yang menjalankan. Maka pantas ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kesimpulan dari banyak firman-Nya, bahwasanya apa yang Allah berikan sesuai dengan apa yang kemudian kita kerjakan. Semakin berat apa yang kita kerjakan, maka semakin tinggi dan semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka tidak heran para ulama kemudian menjelaskan haji mabrur itu yang melaksanakan sesuai dengan perintah atau dengan syariatnya, sesuai dengan syariatnya. Kalau itu dikerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala.